selama kehamilan itu sangat penting. Seorang ibu untuk mempersiapkan kehamilannya dan untuk merawat ya dia dan janinnya supaya sehat sejahtera selama kehamilan sampai nanti persalinan dan nikah sehingga ibu dan anaknya bisa sejahtera dan selamat. Oleh karena itu, selama kehamilan dianjurkan ibu hamil itu memeriksakan dirinya ke bidan ataupun ke dokter. Nah, untuk pemeriksaan ini diharapkan ibu melakukan antenatal care atau ANC. Kalau pada masa COVID ini ada ininya ya, berubah. Jadi 6 kali selama kehamilan. Kalau dulu minimal 4 kali. 4 kali selama kehamilan. Nah, oleh karena itu, maaf saya matikan dulu. Ya, jadi kontak pertama atau ketemuan pertama antara ibu hamil dengan kita sebagai seorang bidan itu merupakan hal yang sangat penting untuk membangun satu hal yang baik ya, atau hubungan yang baik, kemudian juga nanti akan berlanjut selama proses yang akan dialami oleh seorang ibu yang hamil. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan kita kepada ibu hamil. Banyak sekali hal yang inovatif ataupun hal-hal yang bisa dilakukan seorang bidan sehingga seorang ibu hamil itu bisa puas dengan pelayanan dari seorang bidan. Nah, yang pertama kita ciptakan adalah good rapport atau hubungan yang baik, kepercayaan antara ibu hamil dengan kita sebagai seorang bidan. Nah, performa seorang bidan harus bagus untuk membuat seorang ibu hamil itu percaya kalau bidannya harus kurus, kemudian pakai bajunya nggak pantas ya, misalnya kok senangnya dasteran di rumah, melayani ibu hamil kok pakai daster yang compang-camping atau yang sudah ini udah lama gitu. Nah, seorang ibu ini benar-benar bidan atau asisten bidan gitu ya. Makanya performance atau penampilan seorang bidan saat melayani pasien juga harus di apa di harus baik ya atau sesuai dengan kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Walaupun serangan yang ngomah misalnya pakai baby doll, kalau ada pasien ya kita harus siapkan diri untuk menjadi seorang peran kita sebagai seorang bidan. Gitu. Nah, sehingga orang ibu hamil atau orang awam itu percaya bahwa kita adalah bidannya, malah nanti keliru antara bidannya atau malah asistennya. Jadi itu. Maaf saya salah. Iya Bu, kan pundi? Ya, saya ulangi ya. Kemudian selain dari penampilan, kita juga harus punya kompetensi yang bagus, skill kita diperbaiki, dilatih. Karena kalau nggak dilatih, kita hanya mengandalkan teori saja tanpa kita harus melakukan praktek yang baik. Saat kita melayani seorang ibu ya dengan penuh ketidaknyamanannya, hal-hal yang dia alami, perubahannya, kita nggak empati, maka orang juga ibu hamil itu juga mungkin kurang puas. Makanya kita lebih banyak memberikan waktu untuk dia, mungkin ada yang mau didengarkan atau yang udah ceritakan kita mendengarkan. Kemudian kita menjadi seorang partner atau konselor yang baik untuk ibu hamil. Kemudian setelah itu pada saat kita kontak pertama, kita juga harus tahu deteksi dini secara awal apakah ibu hamil itu mengalami
normalan atau komplikasi selama proses kehamilannya itu. Ya, jadi harus pintar, tanggap, dan tangkas dalam pelayanan pada ibu hamil, bersalin maupun nanti ya gitu. Kemudian kunjungan awal itu biasanya terjadi pada saat ibu itu sudah merasakan kayaknya aku hamil nih, saya mau periksa. Nah itu, jadi mungkin masih pada masa-masa awal kehamilan. Kadang kita pada masa-masa awal kehamilan itu banyak sekali ketidaknyamanan yang terjadi, kita harus siap. Makanya kemarin kita bahas ya, banyak ketidaknyamanan, banyak komplikasi, atau adaptasi secara fisiologis maupun psikologis. Kita harus siap dengan itu. Nah, kunjungan ini harus kita lakukan yaitu untuk menegakkan diagnosa apakah memang benar ibu ini hamil atau enggak. Kan karena memang belum ada gerakan janin, belum ada perut yang membesar, masih hanya tegang ya. Mungkin pada trimester 1 kita harus menegakkan diagnosa yang tepat. Benar nggak ini ibu ini hamil atau hanya hamil yang tanda hamil yang tidak pasti ataupun yang mungkin hamil saja. Oke. Jadi yang kita lakukan yang pertama adalah yaitu kita harus menemukan tanda-tanda yang presumtif atau yang mungkin hamil itu. Kemudian kita lakukan dalam proses ini dengan 7 langkah Varney. Mungkin jangan sudah mendapatkan ya di konsep kebidanan. Saya kira manajemen Varney dengan 7 langkah itu harus jangan kuasai, harus di luar kepala, bukan berarti lupa ya. Kalau sudah di luar kepala itu jangan dilupakan, tapi itu menjadi pegangan bahwa jenengan harus melakukan 7 langkah Varney itu dalam setiap asuhan, karena kita berkiblat pada Varney tersebut. Nah, 7 langkah Varney kita dokumentasikan dalam SOAP ya, SOAP. Tuh, jadi langkah yang pertama untuk mendapatkan data subjektif kita lakukan anamnesa. Saya izin untuk share screen. Oke. Ya, baik, kita mulai. Oke, jadi pada saat pengkajian awal itu kita melakukan pengkajian untuk mendapatkan riwayat yang lengkap ya dari seorang ibu hamil. Kemudian kita akan juga yang tepat screening itu berarti penapisan ya. Kemudian menetapkan catatan dasar. Kita akan di luar normal resiko, kemudian kita memberi kesempatan pada ibu dan keluarga untuk mendiskusikan adanya kekhawatiran. Jadi pada awal ketemu sama ibu hamil, jadi pada saat ini mungkin banyak ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang mungkin timbul karena masih awal-awal hamil, maka kita berikan kesempatan pada ibu dan keluarga untuk mendiskusikan hal tersebut. Kemudian juga kita pada saat awal ini memberi anjuran tentang kesehatan pada ibu ya untuk mempertahankan kesehatannya, dan yang paling penting adalah hubungan saling percaya. Jadi bidan percaya pada ibu hamilnya setelah saat mengkaji, kemudian juga ibu hamil itu percaya pada bidannya. Jadi ada hubungan yang timbal balik yang bagus, jadi kerjasama yang baik. Jadi bagaimana sih untuk mendapatkan riwayat kebidanan yang lengkap? Jadi yang pertama kita lakukan yaitu perkenalan. Ya, jadi perkenalkan ibu, saya bidan ini yang akan membantu ibu. Pada sore hari ini ibu datang ke kami di klinik saya akan bantu apa yang bisa saya bantu ibu. Kemudian teknik wawancara yang baik, jadi kita tidak menghakimi, tapi kita kaji, kita gali informasi apakah ibu hamil itu mengalami satu keluhan yang sangat dia rasakan. Hormati hak pribadi, jadi jangan masuk terlalu dalam jika punya masalah ataupun hal yang ini yang pribadi atau privasi.
Kemudian dengarkan dengan minat yang tinggi. Jadi saat pasien itu menceritakan, kita jangan disambi WA-an. WA-an ya, iya Bu, apa Bu? Gitu. Nah, seperti itu pada saat kita tatap muka sama pasien itu tidak menghormati. Apalagi disambi Zoom meeting sambil ini ya. Kita misalnya pakai itu ya kita berikan pemahaman dan juga mungkin kalau kita bukan sebagai narasumber atau apa kita ini yang mungkin kita bisa untuk ini atau memberikan pengertian dan bisa koordinasi. Kemudian reaktif terhadap cerita. Kalau kita cerita sama orangnya, kita akan berharap ya orang tersebut kan mereaksi atau respon terhadap apa yang kita ceritakan. Begitu juga Ibu Hamil. Kalau kita konsul, kita sebagai konsulan ya, konsuler atau konsultan atau konselor bagi ibu hamil, maka kita responsif terhadap ibu tersebut. Jangan kita kuasai ya teknik konseling, kemudian juga jangan disambil lalu gitu. Intinya kalau nggak pas dengan ceritanya atau kita ini ya kita bisa mengklarifikasi lagi. Jadi kalau sudah kayak di komunikasi dan konseling ya bagi seorang bidan kita ada teknik komunikasi terapeutik. Jadi kita kuasai diri, kemudian juga kita juga harus bisa menjadi konselor bagi seorang ibu hamil, ya. Jadi responsif, kemudian kita beri informasi yang tepat dan jangan memberikan informasi yang kurang tepat ataupun tidak relevan atau tidak terkait dengan apa yang dia rasakan. Kemudian beri waktu pasien untuk menjawab. Jika kita tanya ya kita tunggu, jangan langsung beberapa pertanyaan kemudian ibunya masih belum bisa menjawab gitu. Kemudian jika pasien itu belum bisa menjawab dengan jelas, beri bantuan, kita pancing atau kita beri clue gitu. Kemudian bidan mengerti apa yang dikatakan oleh pasien dengan bahasa yang sama ya. Jadi hambatan dalam kita menjadi seorang bidan kalau misalnya tempatnya tidak sama dengan bahasa yang kita kuasai, mungkin hambatannya adalah bahasa yang tidak saling mengerti itu, atau itu hambatan misal bahasa kita bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ternyata kita ditempatkan di Sunda misalnya, bahasanya akan berbeda untuk daerahnya ya. Jadi kadang itu menjadi hambatan ya, kalau lama kelamaan kita akan paham. Kemudian hindari kesan negatif ya, ini yang harus kita upayakan kita sebagai bidan, jangan memberikan kesan negatif yang tidak baik. Kemudian usahakan suasana yang privasi, jadi kita juga jangan di tempat yang privasi ibu itu tidak terjaga, misalnya jendelanya terbuka atau pintunya terbuka, banyak anak lalu lalang. Saat kita akan memeriksa ibu, mungkin ibu akan malu. Apalagi yang kita buka adalah bagian yang privasi. Jadi pintu ditutup, jendela juga. Kemudian kalau kita memang harus dalam keadaan yang belum punya tempat yang bagus, usahakan ya pakai korden yang tertutup. Kemudian berbicara dengan hal yang menyenangkan. Jadi jangan serius ya, kita beri guyonan atau bercanda atau kita ciptakan suasana yang bahagia gitu. Karena orang datang ke kita itu penuh dengan masalah ya. Jadi kita kalau bidannya malah galak, ini menambah masalah. Masalah saya udah nggak enak, bidannya galak. Wah, nggak mau saya periksa lagi ke sana. Nah, berarti kita juga harus bisa menciptakan suasana yang bahagia. Obat yang pertama misalnya ya, pernah mendengar iki urung diperiksa bidannya wes mari itu sudah sembuh ya. Karena itu adalah minded. Ini masnya sudah minded ya, sudah di otak itu pokoknya saya harus periksanya ke Bu siapa gitu. Karena ibunya senang, menyenangkan, lembut, nggak galak. Nah, itu sudah satu obat yang sangat mujarab bagi seorang yang mau mencari obat atau berperiksa gitu ya. Ya itu anaknya misalnya belum diperiksa aja sudah sembuh gitu. Itu adalah
namanya obat-obatan secara ini ya, minded ataupun uh, hal yang memang terjadi ya, hal yang terjadi dan kadang malah dikasih obat banyak banget, bidangnya galak, malah nggak sembuh gitu, malah tambah pusing ya. Kemudian tatap mata, jangan melengos gitu. Misal saat kita saat bidan atau saat pasien itu menatap kita, ya tatap matanya. Itu hal yang menjadikan suasana dalam komunikasi itu baik. Misalnya ibunya cerita, kita malah nulis-nulis atau lingkungan sendiri itu nggak menimbulkan hal yang positif. Jadi tatap matanya, kita cerita, kita ini ya, berusaha untuk humor ya, sense of humornya dikeluarkan saat kita menjadi seorang dan di layanan. Ya, jadi kalau yang dulu nggak bisa guyon ya, kita ajaran gimana sih cara untuk menumbuhkan sense of humor kita gitu. Dan kadang memang kalau memang bawaannya serius gitu ya, kadang untuk guyon itu susah, malah kadang apa ya, nggak lucu gitu. Nah, kita berusaha mungkin banyak melihat konten-konten yang lucu atau gimana sih supaya nggak garing, gimana untuk apa guyon tapi orangnya itu senang. Kemudian hindari pertanyaan yang tidak penting. Jadi jangan memberikan pertanyaan yang tidak penting gitu. Kita tahu atau apa itu malah gosip yang lain itu nggak usah ya. Jadi, ya fokus pada masalah dari pasien. Ya, kita lakukan anamnesis. Jadi untuk mencari data subjektif, kita lakukan pengkajian untuk riwayat subjektifnya, yaitu biodata, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan saat ini, riwayat obstetri yang lalu, riwayat kesehatan atau penyakit yang diderita, baik yang lalu, sekarang, ataupun riwayat kehamilan kembar atau ada cacat bawaan. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, ada riwayat kontrasepsi, kalau misalnya ibu apakah sudah pernah menggunakan kontrasepsi yang lalu, berapa lama, ada keluhan, kemudian besok lagi setelah persalinan apakah akan mengikuti salah satu kontrasepsi, itu kita tanyakan. Kemudian kebiasaan sehari-hari ini, dari kebiasaan sehari-hari itu apa aja sih, Dewi Salma? Sehari-hari kebiasaannya apa? Daily living biasanya apa aja? Makan, betul. Makan, minum, itu pola nutrisi. Itu yang biasa kita lakukan ya. Kalau nggak makan, nggak minum, nanti malah semaput. Jadi riwayat yang pertama kita tanya adalah pola nutrisi. Kemudian yang lain, Novita Anggra, ini pola kehidupan sehari-hari apa yang biasa kita lakukan deh? Ya Ibu, gimana? Di rumah ngapain kalau saya di rumah? Minum, deh. Terus? Tidur Ibu. Oh ya, pasti ya. Kayaknya ini wajahnya wajah-wajah ngantuk. Tidur ya, jadi pola istirahat. Jadi apakah Ibu tidur siang berapa jam, tidur malam berapa jam, apakah saat tidur ada gangguan atau enggak, gitu ya. Kemudian yang lain apa? Ditanyakan sebelum hamil dan selama hamil. Apalagi? Siapa Isna? Kebiasaan sendiri apa? Ngapain? Makan, tidur ya. Udah. Terus? Ada yang mau jawab? Izin masuk Ibu, kebersihan. Kebersihan, oke. Jadi kebersihan atau personal hygiene ya, pola personal hygiene yaitu kebersihan diri. Di antaranya yaitu mandi, kemudian gosok gigi, keramas. Nah, itu merupakan kebiasaan. Jadi personal hygiene yaitu mandinya berapa kali?
Kadang ada ibu hamil yang tidak mau mandi gitu. Kemudian gosok giginya berapa kali? Minimal 2 kali. Kemudian keramasnya seminggu berapa kali? Nah itu, jadi pola ini dibandingkan sebelum hamil dan selama hamil. Kemudian kebiasaan yang lain apa? Coba. Masih banyak loh. Izin menjawab, Bu. Masuk Ibu. Oke. Mungkin Olahraga. olahraga. Ya, Apa? olahraga Ibu. Olahraga. Oh ya, exercise ya. Jadi latihan gitu. Apakah ibu selama hamil itu melakukan misalnya senam hamil atau latihan yang lain. Kemudian selain itu pernah BAB atau BAK enggak? Sehari-hari itu. Iya kan? Itu pasti Anda lakukan kan? Ibu hamil juga ada perubahan enggak BAK BAB-nya kali ini ya. Jadi pola eliminasi. Pola eliminasi yaitu ya BAK-nya sebelum hamil gimana, setelah hamil pada saat trimester 1 mungkin sering kencing, trimester ketiga juga sering kencing, dibandingkan sebelum hamil kok sekarang pipis terus ya, kenapa Bu? Ya, satu, itu karena hamil, uterusnya semakin membesar, kemudian karena uterusnya membesar, menekan pada kandung kemih, sehingga ibu karena kandung kemihnya tertekan terus, rasanya itu pinginnya pipis, terus kadang nggak keluar, karena memang secara fisiologis uterus itu berdampingan ya dengan kandung kemih atau uretra, sehingga semakin besar janin yang dikandung, uterus semakin besar, maka menekan pada kandung kemih. Kalau trimester ketiga, karena bayinya semakin besar, selain itu bahwa kepala janin atau bagian terbawah dari janin akan masuk ke panggul. Kalau sudah masuk ke panggul, juga akan banyak menekan, kemudian hormonnya juga meningkat, sehingga lebih banyak pipis, sehingga pasti ada keluhannya ya mungkin ada iritasi kah atau kadang nggak nyaman ya, mengganggu tidur juga. Maka saya harus gimana Bu? Kalau pipis malam-malam terus nanti saya pusing. Nah, usahakan minumnya itu yang paling banyak di siang hari. Contohnya ini contoh role play ya. Contoh saat ibunya ketidaknyamanannya pipisnya sering pada malam hari. Nah, jangan minum pada malam hari mau tidur, banyakin untuk kebutuhan airnya itu pada siang hari. Kemudian juga memakai celana dalam yang berbahan katun supaya kalau kemudian setelah pipis nanti dikeringkan pakai tisu atau handuk yang bersih sehingga tidak lembab pada daerah vagina. Kalau lembab kan nanti akan terjadi contohnya ya infeksi menular seksual atau lembab itu kan kadang gatal, mungkin akan timbul jamur gitu. Nah, itu hal-hal yang kita sampaikan nanti saat kita planning ya, sesuai dengan nilai subjektifnya ini. Kemudian selain itu adalah hubungan seksual. Kalau hubungan seksual itu bagaimana saat kehamilan ini? Dan kebiasaan atau hal yang lazim yang dilakukan oleh suami istri ya. Jadi kita nggak boleh malu kalau kita nanya. Kemudian udah itu eliminasi udah, tidur udah, eliminasi personal hygiene ya udah ya. Kemudian gaya hidup ya, gaya hidup ini adalah apakah dalam kehidupan ibu itu dia mengkonsumsi narkoba, pernah narkoba atau enggak, merokok atau tidak, minum minuman keras atau enggak, ya itu ditanyakan. Kita mungkin nggak pernah, tapi ibu hamil ini dia punya kebiasaan seperti itu, apalagi di kota-kota besar, mungkin akan mempengaruhi pada proses kehamilannya. Kemudian lewat sosial, kekerasan perempuan, ini pada keluarga ya, yaitu contohnya misalnya dalam keluarga berapa sih penghasilan dari suami atau dia, kemudian juga apakah BPJS atau enggak, terus apakah penghasilan itu dapat mencukupi kebutuhan keluarga, apakah sudah pernah, misalnya kalau sudah trimester ketiga itu, apakah sudah
punya tabungan untuk persalinan, untuk nanti kalau anaknya lahir. Nah, itu juga merupakan hal yang kita tanyakan. Kalau misalnya ibunya nggak punya, kita usahakan untuk mendapatkan misalnya BPJS ataupun surat keterangan tidak mampu. Gitu. Kita sebagai yang memberikan problem solving ya atau pemecahan masalah bagi ibu. Kemudian kekerasan perempuan misalnya dalam keluarga, apakah suaminya itu kasar ataupun dalam pengambilan keputusan itu apakah diambil harus dengan kesepakatan atau dari otoriter suami. Kemudian kesiapan menghadapi persalinan, P4K itu stiker yang ditempelkan pada rumah ibu hamil yang bisa dilihat oleh orang yang awam. Misalnya orang lewat, ini ada stiker P4K. Ini berarti ada ibu hamil yang nanti suatu waktu membutuhkan misalnya bantuan ataupun perawatan. Kemudian TT ya, imunisasi TT sudah berapa kali Bu diberikan imunisasi, misalnya dari dulu SD tetap apa disuntik apa itu imunisasi misalnya 1, kemudian kelas 6, terus capeng sekarang ya, kemudian tablet FE sudah berapa yang diminum, kebutuhannya berapa dalam kehamilan tablet FE? 90 Ibu. Oke, pintar. Itu jumlah butir ya, tapi cek juga jangan cari untuk kebutuhan suami hamil itu zat besi itu berapa tidak butirannya ya, tapi kadarnya berapa. Kemudian setelah kita tanya, kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu kita meriksa. Pemeriksaan fisik itu dapat diperoleh dengan 4 cara ya, tadi dari palpasi, inspeksi atau melihat, palpasi itu dengan meraba, auskultasi mendengarkan, perkusi dengan ketukan. Nah, kita lakukan head to toe, ya, jadi head itu kepala sampai toe itu jempol, jadi atas sampai bawah. KU kita lihat keadaan umumnya itu gimana, sadar atau baik atau enggak. Jadi kalau sadar komposmetis, kemudian kalau sudah tidak sadar misal di bawah itu komposmentis, kemudian somnolen ya, kemudian nanti dicari ya 4 atau 5 grade pada Glasgow Coma Scale itu komposmentis, kemudian somnolen apakah koma, kemudian TTV itu terdiri dari tensi, nadi, suhu, dan pernafasan. TB dan BB, lila, lingkar lengan atas, TFU-nya. TFU ini nanti saat palpasi ya. DCC, presentasi janin, jadi pemeriksaan head to toe itu kepala, leher, abdomen, ekstremitas bawah dan atas, punggung, genitalia. Kemudian kalau di manual itu ini atas indikasi, panggul juga jika ada indikasi. Kemudian emosionalnya gimana? Apakah ibunya marah-marah atau cemas, khawatir? Kemudian pemeriksaan laboratorium yaitu HB, Golda, golongan darah ya, protein uri, kemudian kadar gula darah, apakah di tempat yang endemik ataupun banyak KLB malaria misalnya dari luar Jawa, sifilis, kemudian HIV, BTA ini untuk TBC, kemudian tes kehamilan ya, kalau ini pada saat pemeriksaan awal misalnya masih 1 bulan kok terlambat memastikan apakah dia hamil atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan kehamilan tes ini. Kemudian assessment atau diagnosis ya, assessment yaitu kita nanti akan menyimpulkan dari apa yang kita lakukan, yaitu apakah ini kehamilan yang normal, kehamilan dengan masalah, atau dengan kegawat daruratan. Ya.
Kemudian saat menganamnesa, saat memberikan simpulan, jadi mengukur itu yaitu dengan contohnya ya. Misalnya ibu hamil yang pertama belum pernah melahirkan dan belum pernah keguguran. Jadi kita menyimpulkan untuk diagnosa nomenklatur itu dengan G1-PN0A0. G itu adalah gravida, P0 itu para, belum pernah, 0 itu berarti belum pernah, A itu abortus, jadi belum pernah keguguran. G1, P0A0, umurnya ibu berapa tahun, ya, umur kehamilannya kita hitung. Sudah sampai ke cara untuk mengukur umur kehamilan belum? Belum, Mbak Adelia? Belum, Ibu. Oke. Berarti nanti kalau sudah mendapatkan skill-skill semua, baru nanti bisa ke dokumentasi yang paling bawah di pertemuan 14 ya. Jadi kita nanti ada diagnosa nomenklatur kebidanan. Jadi ada G berapa, nanya siapa, umur berapa, G berapa, umurnya berapa tahun, kemudian hamil berapa minggu, malpasinya seperti apa, ya hasilnya, kemudian juga nanti dengan penyulit apa. Tapi bisa disimpulkan di sini, kehamilan itu apakah normal atau dengan masalah atau dengan kondisi yang kedaruratan. Kemudian penata laksanaannya berarti terkait dengan apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini. Misalnya tadi keluhannya apa, Bu? Saya kok pipis terus. Nah, berarti kita diskusikan hasil temuan ini. Jadi ibu itu ini merupakan salah satu ketidaknyamanan saja yang dialami oleh ibu hamil. Semua ibu hamil wajar mengalami ini. Nah, hal itu dikarenakan apa, penyebabnya apa, kemudian cara untuk mengatasi ketidaknyamanan ini apa. Kemudian apakah kita berikan cara PHBS misalnya, ya, jadi asuhannya mungkin dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu pada saat hamil. Nanti ibu kalau mual, ibu tetap harus makan dengan cara makannya sedikit tapi sering misalnya. Nah, kuasai tadi untuk mengurangi itu seperti apa. Nah, itu disampaikan ke ibu. Kemudian jangan kalau ibu mual jangan menghirup masakan atau bumbu-bumbu yang sangat merangsang. Nah, nanti akan merangsang mual. Kemudian perbanyak serat, perbanyak buah-buahan untuk mencukupi vitamin. Kemudian yang lainnya. Kemudian ASI eksklusif. Nanti setelah persalinan itu anjurkan untuk memberikan ASI saja sampai 6 bulan karena akan selain untuk ibu sendiri kesehatan ibu juga untuk kesehatan bayi yang baik. Nah, sampaikan manfaatnya apa? Kontrasepsi pasca salin, misalnya ibu nanti setelah persalinan ibu jangan melakukan hubungan seksual dulu, Bu. Tapi ibu harus pastikan bahwa ibu harus mengikuti salah satu kontrasepsi dulu supaya ibu tidak langsung hamil. Misalnya kalau yang kontrasepsi yang suntik yang tidak mengganggu menyusui, yaitu suntik yang 3 bulan, atau mau pakai AKDR atau IUD, itu juga tidak mengganggu. Yang lain-lain apa? Ceritakan yang sampaikan penkesnya yang baik. Kemudian mungkin tanda bahaya. Nah, ini penkes ini sesuaikan dengan keluhan dan masa waktu ibu hamilnya itu umur berapa minggu. Tanda bahaya, Bu, pada saat trimester 1 yaitu perdarahan kalau tanpa tidak dirasakan, misalnya keluar sendiri, atau perdarahan yang sangat menyakitkan, misalnya itu nanti pegel, kalau bukan akan ya. Jadi perdarahan yang satu yaitu misalnya terjadi perdarahan ibu nyeri sangat hebat di perut bagian bawah. Nah, mungkin itu tanda dari kehamilan di luar rahim, atau darah keluar kemudian itu mules banget, kontraksi dan keluar gumpalan misalnya. Nah, itu contoh atau tanda dari keguguran. Nah, ibu kalau menemui salah satu tanda
dari tanda bahaya yang disampaikan, Ibu segera langsung ke tenaga kesehatan yang paling dekat atau ke puskesmas ya gitu contoh. Kemudian Ibu ini karena Ibu yang dibutuhkan adalah imunisasi TT, itu nanti akan saya lakukan untuk penyuntikan TT misalnya. Atau setelah selesai kita berikan FE. Ibu terapinya atau obat yang diberikan adalah FE atau zat besi. Nah, itu harus minum 1 kali 1 pada malam hari supaya tidak mual. Minumnya hanya dengan air putih saja atau dengan air jeruk supaya penyerapannya itu bagus. Nah, itu nggak boleh minum dengan teh, kopi, karena atau susu, karena kalau minumnya dengan kopi, susu atau teh, maka akan menghambat pada penyerapan. Itu contohnya. Nanti jangan kaget kalau minum EVE ini mungkin fesesnya atau fesesnya nanti akan berwarna hitam, Bu, karena itu efek samping dari pemberian atau minum dari EVE. Itu disampaikan supaya agak kaget, minum obat ini kok fesesnya hitam, ini bidannya salah memberikan obat atau gimana. Nah, jadi nggak kaget di rumah karena kita nggak selalu berada di sampingnya. Gitu. Ceritakan Kemenkesnya sesuai dengan apa yang usia kehamilan dan apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini hampir sama pada trimester kedua misalnya ya. Kalau trimester kedua itu sudah mulai ada perut yang semakin membesar, sudah kelihatan. Nah, di sini kita untuk pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya dan screening dari preeklamsi. Screening preeklamsi itu kalau misalnya sudah lebih dari 20 minggu. Nah, di sini apakah tensi ibu tinggi atau gemeli misalnya ini kok 20 minggu tapi besarnya rahim kok sudah seperti umur kehamilan yang 28 minggu. Berarti kan lebih ya. Nah, mungkin ini ibunya ternyata ada keturunan kembar. Nah, di USG ternyata kembar. Ini sudah dimulai dari trimester kedua. Kemudian mungkin ada infeksi saluran kemih atau reproduksi dan mengulang rencana dari persalinan. Nanti rencananya mau gimana, obat-obatan yang diperlukan, kemudian apa, baju dan lain-lain. Ya, kemudian gerakan janin kalau minggu sudah mulai bisa terasa ya kalau pada preemie atau yang baru pertama kali hamil itu 20 minggu. Ini hampir sama. Nah, kemudian di sini kalau sudah ada janin maka kita lakukan palpasi minggu sampai 36 minggu. Kemudian cara palpasi Leopold mungkin akan diajarkan dan nanti kalau tutorial akan diajarkan. Keterampilan ini dasar sekali, harus bisa. Masa Bu bidan nggak bisa palpasi itu hal yang membagongkan. Itu hal yang tidak yang tidak boleh dilakukan. Jadi harus bisa palpasi. Palpasi itu meraba perut. Jadi melakukan palpasi atau perabaan di perut untuk mengetahui letak dari janinnya. Apakah sing sirah iki sing endi to atau yang punggung yang mana gitu ya. Jadi dengan palpasi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Pas? Tidak ada? Ya, oke. Saya lanjut ya.
Ya, sekarang yang kedua adalah pengkajian pada fetal atau janinnya. Yang kita akan cek ya apakah gerakan janinnya itu normal atau abnormal. Kemudian DJJ atau denyut jantung janin. Ini pemeriksaan yang mungkin tidak selalu dilakukan atau hanya pada tempat-tempat tertentu, yaitu amniocentesis dan NST atau non-stress test. Ya, kita mulai yang pertama yaitu gerakan janin. Jadi eskrose gerakannya itu tanda pasti dalam satu kehamilan. Jadi gerakan janin bisa berupa tendangan atau menggeliat atau panjang. Jadi gerakan berputar yang terus-terusan. Jadi merupakan satu gerakan yang dihitung ya. Jadi dihitung, kemudian juga ibu harus bisa untuk menghitung gerakan janinnya sendiri. Metodenya yaitu sederhana. Misalnya dalam 2 jam itu ibu merasakan berapa kali gerakan janin. Ya. Kemudian atau hitung berapa lama sampai gerakan 10 gerakan. Itu metode sederhananya. Ya, kemudian cegukan juga dihitung. Misal bayi itu juga cegukan di dalam rahim. Ya, itu juga dihitung. Kemudian DJJ. DJJ itu denyut jantung janin. Ya, jangan kaget DJJ itu apa? Atau dari jarak jauh. Enggak, itu adalah denyut jantung janin. Frekuensi denyut rata-rata saat tidak bersalin. Jadi, saat tidak ada kontraksi ya maksudnya. Kemudian suaranya seperti saat bunyi detak jam itu diletakkan di bawah bantal. Coba sendiri di rumah ya, kalau punya jam, diletakkan di bawah bantal itu berbunyinya seperti apa? Itu contoh denyut jantung janin. Dedek, dedek, dedek gitu ya. Nanti akan coba sendiri. Nanti akan kalau ada praktek, ini dipraktekkan. Kemudian bisa juga dengan kardiotokografi atau CTG yang kita pelajari ya. Jadi kardiotokografi itu bisa juga digunakan untuk memeriksa denyut jantung janin karena ada 2 transducer. Transducer yang pertama untuk tokonya atau kontraksinya, transducer yang kedua yaitu untuk pemeriksaan denyut jantung janin. Ya, jadi seperti Doppler. Ya, kemudian bisa dengan Linek atau Fetoskop. Ini yang seperti apa? Seruling gitu ya, trompet gitu. Nah, yang biasa kita akan lakukan sebagai dasar seorang bidan. Jadi ini yang sangat sederhana. Kemudian juga bisa dengan Doppler atau ya tadi ya dengan USG transducer atau dengan Doppler ya. Nah, sekarang banyak sekali alat-alat yang bisa dikembangkan. Kemudian bagaimana saat kita memeriksa, yaitu ibu berada di tempat yang tenang. Ibu berbaring terlentang atau saat pemeriksaan ya, kakinya lurus, privasi dijaga, kanan dibuka perutnya. Alatnya sudah siap, kemudian cari punktum maksimum. Apa itu punktum maksimum? Punktum maksimum yaitu tempat yang paling jelas terdengar dari denyut jantung janin. Di punggung misalnya, kita cari di tempat yang paling terdengar karena tidak langsung dapat ya, mungkin akan ada suara-suara lain yang bersama, yaitu seperti bising usus, kemudian perutnya ibu mungkin bunyi, maka kita harus mencari tempat yang paling jelas terdengar dari denyut jantung janin. Cara menghitungnya yaitu dengan 1 menit penuh. Jadi harus punya jam tangan ya, jam tangan yang ada detikannya, bukan jam tangan yang langsung tulisan angka. Bukan itu, tapi yang ada detiknya muter. Sehingga 1 menit penuh kita hitung yang didengarkan berapa, kemudian dengan detiknya kita, dengan detak jamnya itu 1 menit penuh berapa kali. Jadi satuannya denyut jantung janin itu berapa kali per menit. Atau cara mudahnya itu kita lakukan 3 kali ya, 5 detik pertama, 5 detik
ke-3 dan 5 detik ke-5 ditambahkan dikali 4. Contohnya di tabel yang warna kuning. Misalnya 5 detik pertama, kita periksa ini ya. Detik, 5 detik. 5 detik, detik, 11. Ternyata istirahat 5 detik. Nggak usah dihitung. Mulai lagi detik yang ketiga, detik 12. Kemudian istirahat lagi 5 detik, lanjut lagi 5 detik yang ke-5, 11. Nah, itu ditambahkan. 11 tambah 12 tambah 11 dikalikan 4. Jadi 136 kali per menit. Kita tahu fetal distress atau gawat janin itu kalau denyut jantung janinnya itu lebih dari 160 atau kurang dari 120. Sehingga kalau yang kolom yang pertama ini normal atau tidak? Kalau standar normal ya. Kalau yang kedua misalnya 10, 14, 9. Kesimpulannya 132. Normal nggak? Normal, Ibu. Ini tidak normal dikarenakan kalau teratur enggak apa-apa, kan masih belajar. Tidak normalnya karena selisih antara yang pertama dengan yang kedua atau dengan ketiga tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh dari 2. Jadi misalnya 10, 14 ini kan selisihnya sudah 4. 14 ke 9 selisihnya sudah 5. Jadi antara ini dan ini tidak boleh lebih dari 2. Misalnya ini kan 11 ke 12 selisihnya 1. 12 ke 11 selisihnya 1. Ini 2 kan, berarti masih normal. Kalau ini misalnya sudah lebih dari 3, itu sudah tidak normal. Dan mungkin terjadi variabilitas yang sangat tinggi. Sehingga tidak teratur itu indikasi dari janin itu mengalami gawat janin. Harusnya teratur dan antara 120 sampai 160. Dan yang ketiga ini juga tidak teratur. Ini selisihnya 1 ya. 8 ke 7 kan selisihnya 1. 7 ke 8 juga selisihnya 1. Tapi ini hasilnya 92. Maka ini juga tanda dari kegawatan pada janin, ya, gawat janin atau fetal distress. Bisa dipahami atau harus diulangi? Bisa dipahami, Ibu. Oke. Jadi tanda dari fetal distress itu teratur dan juga tidak boleh lebih dari 2. Ya, selisihnya. Oke. Kemudian non-stress, jadi pemeriksaan dengan menggunakan kardiotokografi. Kalau di KDKK berarti kemarin ya kita pahami. Nah, pemeriksaan kesehatan janin dengan kardiotokografi ini bisa dilakukan lebih dari 32 minggu juga boleh. Ini kan untuk mengukur apakah ada hubungan antara denyut jantung dengan aktivitas janin yang tidak normal. Jadi dua transducer yang pertama untuk DJJ, transducer yang kedua untuk toko, untuk kontraksi. Ada variabilitasnya dan frekuensi dasar dari DJJ. Kemudian apakah ada akselerasi yang menyertai gerakan janin. Contohnya seperti ini hasilnya. Jadi kalau non-stress test atau CTG mungkin di tempat yang punya CTG itu di rumah sakit yang besar karena harganya yang mahal, di sekitar ada sampai 60-80 juta atau ada yang mudah, ada yang lebih murah. Nah, mungkin karena kita juga kompetensinya tidak sampai di sini, kita bisa lakukan untuk pembuatan miniatur ya, atau contoh yang lebih mudah. Ini saya kembangkan, atau ini juga kemarin saat tesis saya yang
di S2 ini saya kembangkan dengan tim itu alat yang menyerupai CTG. Jadi keluar seperti ini. Ya, karena kalau mau beli yang mahal itu tidak terjangkau bagi seorang bidan. Ya terjangkau, tapi dengan kalau kita bisa mensiasati yang lebih murah dan mudah adaptif dengan hasil yang sama, kita lakukan seperti itu. Kemudian kita bandingkan. Jadi yang atas, misalnya gampangnya kan sinusoid ya. Jadi ada gelombang yang seperti ini. Nah, ini dengan yang di bawah. Ini yang A ini contraction atau kontraksi. Yang bawah ini adalah denyut jantung janin. Jadi kalau pada saat ada kontraksi, berapa sih denyut jantungnya? Apakah ada variabilitas yang lebar antara kontraksi yang satu dengan kontraksi yang lain. Jadi seharusnya kalau ada kontraksi mungkin janin itu juga akan bergerak atau dia akan karena kan ada fase yang kontraksi sehingga aliran darahnya akan terhambat gitu ya, tertekan gitu. Jadi correction, jadi kekurangan asam pada darah. Nah, kita baca untuk MST ini, cara membacanya reaktif jika denyut jantung basal antara 120 sampai 160 kali per menit. Ya, kemudian variabilitas denyut jantung lebih dari 6 atau lebih ya per menit. Kemudian gerakan janin terutama yang hamil yang gerakan multiple atau yang ganda ataupun gemeli berjumlah 5 gerakan atau lebih dalam 20 menit. Reaksi denyut jantung terutama akselerasi yaitu diulang 1 minggu kemudian. Pada orang yang diabetes diulang tiap hari. Ya, kalau yang lain tiap minggu. Ini untuk yang reaktif. Kemudian yang tidak reaktif, denyut jantung janin itu antara 120 sampai 160 kali per menit, berarti kan normal ya. Kemudian variabilitasnya kurang dari 6 denyut per menit. Ini yang tidak reaktif. Kemudian gerakan janin tidak ada atau kurang dari 5 gerakan dalam 20 menit. Tidak ada akselerasi denyut jantung meskipun diberikan rangsangan. Ini yang tidak reaktif. Kemudian yang sinusoidal yaitu ada osilasi yang persisten atau tetap pada denyut jantung asal, tidak ada gerakan janin, tidak ada akselerasi. Ini sinusoid, jadi hanya pada melandai gitu ya. Kemudian hasil yang abnormal atau tidak reaktif maupun reaktif jika ada bradikardi. Bradikardi itu denyut jantung yang lambat. Ya, kalau takikardi cepat, kalau ini bradikardi itu denyut jantungnya lambat. Kemudian deselerasi 40 lebih di bawah baseline, jadi jauh di bawah, atau DJJ itu mencapai 90 dpm ya, detak per menit ya. Lamanya 60 detik atau lebih. Ini yang abnormal. Bisa dibaca sendiri atau misalnya nanti kalau Anda praktek, kalau ada hasil bisa dibaca. Yang selanjutnya adalah amniosintesis. Amniosintesis yaitu metode untuk mendapatkan cairan amnion atau air ketuban. Ya, jadi amniosintesis ini dengan bantuan dari USG. USG kan bisa dilihat di layar ya. Nah, visualisasi dari USG ini ya, ini sebagai penunjuk saat jarumnya itu dimasukkan lewat perut ya ke dalam uterus. Jadi perutnya disuntik sampai ke dalam uterus untuk mendapatkan cairan dari amnion. Ini diambil dengan spet, kemudian dilakukan analisis ya. Karena dalam cairan amnion itu mengandung sel janin, bahan kimia dan mikroorganisme dan memberikan informasi tentang susunan genetika, kondisi janin, tingkat kematangan janin, apakah sudah siap matur atau belum.
Ya, kemudian juga ada kadar bilirubin secara spektroskopik atau kadar kreatinin. Saya lanjutkan. Kemudian cara penarikan atau withdrawal-nya atau pengambilan cairannya ini yaitu melewati perut ya atau transabdominal, kemudian juga fungsinya yaitu untuk mengetahui tentang genetika dari janin, yaitu adakah aneuploidi atau tidak adanya. Kita kan genetika kromosom kita kan haploid dan diploid. Mungkin ada janin yang berada pada anomali atau yang kongenital itu tidak punya kromosom yang pada dirinya, jadi aneuploidi ya. Jadi dengan pemeriksaan ini akan diketahui apakah ada kelainan kongenital sejak dalam masa kandungan dan kondisi genetik lainnya. Biasanya dilakukan pada usia 15-20 minggu, tapi bisa dilakukan juga setelahnya. Ya, jadi untuk mengetahui kariotip dari janin sehingga diketahui apakah ada genetika yang menyimpang dari seorang bayi. Ya, gitu. Selain itu, pada ibu yang mengalami contohnya hidramnion ataupun polyhidramnion, bisa dilakukan. Hidramnion itu kelebihan dari cairan amnion yang sangat besar ya di dalam pada ibu hamil tersebut. Saya nggak ada contoh. Ya, jadi ini adalah cara dari amniosintesis. Di sini dilakukan penyuntikan ya dengan teknik aseptik ya di bawah panduan menggunakan sonografi, kemudian menggunakan jarum yang 20-22 diarahkan pada kantong sehingga langsung diarahkan sebagai penunjuk dan tanpa melewati plasenta. Berapa sih kebutuhannya? Jadi selected test performed on amniotic fluid and typical volume of fluid required, yaitu jadi volume yang dibutuhkan jika ingin mengetahui karyotype dari fetal atau janin yaitu sekitar 20 cc. Untuk mengetahui apakah ada hybridization di dalam pasien itu sekitar 20, untuk alpha fetoprotein itu 2 cc, PCR test untuk sitomegalovirus. Jadi kalau ibu hamil dengan komplikasi terserang virus sitomegalovirus itu juga berbahaya pada anomali atau kongenital janin, itu juga dilakukan ya amniosintesis ini. Atau misalnya toksoplasma dari herpes ya, kemudian torch, kemudian juga untuk ini juga dibutuhkan amniosintesis 1-2 setiap tes. Kemudian untuk bilirubin analisis yaitu sekitar 2-3, genotype studies untuk alloimmunization yaitu sekitar 20 cc, misalnya untuk tes fetal lung maturity atau untuk tes kematangan pada paru-paru janin ini sekitar 10 cc. Ini yang dibutuhkan. Kemudian untuk yang lain ya, untuk sonografi ini digunakan untuk mengamati kalau dilihat dari layar, berarti tusukannya sudah tepat atau belum di rahim, apakah menimbulkan perdarahan atau gerakan pada jantung janin. Itu dilihat di situ. Ya. Oke, ini saya ambil dari ini. Kemudian apakah ada yang mau ditanyakan?